Baru-baru ini, kabar mengharukan dari tanah air NKRI, Indonesia akan membangun kapal induk terbesar di Asia. Kapal induk adalah simbol kekuatan laut yang mengesankan. Pada dasarnya kapal induk adalah sebuah bandara terapung atau benteng yang mengambang di laut, bisa menjadi tulang punggung kekuatan ofensif suatu negara. Kekuatan kapal induk juga menunjukkan kemapanan ekonomi, ketangguhan militer dan juga penguasaan teknologi canggih suatu negara. Selama proses membangun sebuah kapal induk, apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, minimal Indonesia harus mempersiapkan anggaran minimal sebesar $5 miliar, bisa lebih jika pengerjaannya molor atau ada kenaikan harga bahan part. Kedua, Indonesia harus mempersiapkan bahan-bahan pembuatannya, minimal harus dipersiapkan bahan baku baja, stainless steel, logam, aluminium, tembaga, perunggu dan timah hingga total seberat 60.000 ton. Ketiga, Indonesia harus mempersiapkan tenaga ahli dan teknisi sekitar 2.500 orang dan kelima dibutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun untuk membangun satu unit kapal induk. Harga dan bahan pembuat belum termasuk pesawat tempur dan persenjataan yang akan diinstal di atas kapal induk. Sejumlah angkatan laut negara asing kemudian tertarik dan menyatakan minatnya untuk mengakuisisi kapal induk itu. Bahkan Indonesia pernah mengirimkan delegasi untuk meninjau Príncipe de Asturias, tetapi pada akhirnya hanya ditemukan beberapa negara pembeli yang berminat. Setelah 25 tahun memperkuat angkatan laut Spanyol, kapal induk Príncipe de Asturias akhirnya pensiun pada Februari tahun 2013. Setelah dilucuti sistem radar, navigasi dan persenjataannya di galangan kapal Navantia, pada Desember tahun 2013 kapal induk secara resmi dikeluarkan dari daftar Angkatan Laut Spanyol. Dibutuhkan biaya yang sangat besar, sekitar 400 juta euro untuk merenovasi dan memperbaiki kapal Príncipe de Asturias, belum termasuk biaya pemeliharaan yang berkisar 30 juta euro per tahun dan biaya operasional 100 juta euro per tahun yang membuat negara dengan keuangan terbatas sangat kesulitan untuk memperbaiki dan mengoperasikannya. 2 tahun terakhir Príncipe de Asturias mengalami pembongkaran peralatan yang berharga seperti menara kapal yang dibongkar dan ditempatkan di Museum Pembuatan Kapal Militer atau Museo de la Construcción Naval Exponaf di El Ferrol, namun beberapa bagian kapal induk dijarah orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah 4 kali mengadakan tender penjualan, Príncipe de Asturias akhirnya dijual untuk di-scrap. Kapal induk total mengandung bahan pembuatan yang terdiri dari 8.572,32 ton logam, 6.157,045 ton baja, 830,729 ton besi, 427,134 ton tembaga murni, 306,83 ton aluminium, 143,954 ton baja stainless, 63,514 ton perunggu, 4.243 ton seng dan 2.097 ton timah dengan harga penjualan 2,4 juta euro. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penggunaan kapal induk yang akan digunakan untuk mendukung sektor perikanan nasional. Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo mengatakan, latar belakang munculnya gagasan pengadaan kapal induk disebabkan maraknya pencurian ikan atau illegal fishing oleh nelayan asing di perairan Indonesia, khususnya di Sulsel. Kita perkirakan kerugian yang dicapai akibat illegal fishing itu mencapai 285 triliun rupiah setiap tahunnya. Kok mau dibiarin, kata Syahrul, akhir pekan ini. Menurutnya, untuk pengadaan kapal induk, pemerintah tidak perlu melakukan pembelian kapal baru,
melainkan menggunakan kapal perang milik TNI namun dilengkapi dengan persenjataan canggih untuk memerangi illegal fishing. Selain itu, untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan para nelayan lokal, kapal induk tersebut juga akan dijadikan sebagai mothership dan dipasangi alat berteknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan ikan di dalam lautan. Di dalam kapal tersebut juga akan disediakan berbagai fasilitas seperti lemari pendingin, alat pengolahan, dan alat pengemasan. Dengan demikian, diharapkan kapal-kapal kecil milik nelayan dapat menyetorkan hasil tangkapan ikan tanpa harus kembali ke daratan terlebih dahulu. Dalam waktu dekat ini saya akan segera bicarakan gagasan pengadaan kapal induk dengan Panglima TNI, ujarnya. Kita berharap gagasan pengadaan kapal induk ini bisa mendapatkan restu dan dukungan dari pemerintah pusat. Pasalnya, dibutuhkan adanya regulasi dari pemerintah pusat untuk pengadaan kapal induk yang mendukung sektor perikanan di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan juga ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengadaan berbagai fasilitas di kapal induk.